Halo dulur-dulur sadayana, Wilujeng Tepang, jumpa lagi bersama saya di vlog. Kali ini saya sedang berada di kawasan Cianjur Utara. Ini tepatnya berada di Pasar Cibadak Center, Cibadak Cianjur ya, Cipanas. Yang terkenalnya itu sebutan bagi masyarakat setempat, terkenalnya ini Pasar GSP. Nah, ini pertigaannya Pasar GSP, ada petunjuk arah ya, ke kiri, ke kanan, dan ada yang lurus. Seperti di petunjuk arah yang tadi saya lihat, itu yang ke kiri arahnya ke Taman Bunga Nusantara dan ke tempat-tempat wisata, ada Denais, terus yang langsung ke sananya ke arah Cikalong, terus ke Purwakarta, itu bisa lewat situ. Dan yang ke kanannya ini ke arah Istana Cipanas, Istana Kepresiden Cipanas, bisa langsung ke arah puncak lagi ke Cianjur. Dan ini saya ngambil lurus ya, ini lurus juga ke arah Cianjur, lewat Pacet, Kecamatan Pacet yang jalannya agak ekstrim gitu, yang di pinggir-pinggirnya ada tanaman bunga. Dari sini juga udah banyak tuh, ada tanaman bunga. Dan kali ini suasananya agak mendung ya, cuacanya agak mendung. Ini saya sore, sekitar asar jam 4 sore ya. Makanya cuaca mendung. Biasanya kalau lagi cerah ya cerah, itu bagus. Ini kayaknya tadi juga udah kedengaran guguludugan mau hujan. Saya biarin, tapi saya udah siap jas hujan ya. Dan ini kelihatan jalannya cukup lumayan ramai. Rame. Biasanya kalau tadi di perapatan Pasar GSP itu sering macet terus. Di depan tuh ada gapura perbatasan, ini perbatasan kecamatan ya, antara Kecamatan Pacet sama Sukaresmi, Kabupaten Cianjur ya. Itu masih warga-warga ramai ya di pinggir jalan. Dan biasanya ini jalur yang dipakai jalur alternatif dulunya, tapi sekarang jarang-jarang. Kalau misalnya jalur Cipanas kan sering macet. Bis-bis itu dari pertigaan di depan di Pacet diarahinnya ke sini, bis mobil itu. Kalau jalannya di satu jalur kan dulunya dipakai jalan sini, karena ini tembusannya juga masih ke arah jalur puncak. Dan kelihatan warga-warga di sini tuh rame ya, rame di pinggir-pinggir jalan itu. Biasa lagi beraktivitas sorenya. Ada mobil, salib dulu guys ya. Maaf ya, saya salib. Nah, ini saya sebenarnya arahnya tujuannya mau ke arah Sukabumi, tapi nggak lewat Cianjur kota. Saya mau lewatnya jalur Cugenang yang tapal kuda itu. Nanti saya review dan saya sambil jelaskan sepengetahuan saya tempat-tempat, lokasi-lokasi yang kita review ini ya, kita jalan. Seperti yang tragedi akhir tahun 2022 kalau nggak salah, yaitu 21 November tahun 2022 terjadi gempa bumi di Kecamatan Cugenang dengan magnitudo 5,6, kedalaman 10 km. Nah, nanti kita review, akan lewat jalur sana ya. Nah, ini saya masih berada di kawasan, tadi nanya ke warga di situ, ini udah masuk Kecamatan Pacet. Nah, nanti di depan di pertigaan situ guys, ada apa ya, yang terkenal itu Sate Marangi Sari Asih.
yang terkenal, yang sering macet jalan pertigaan itu. Nah ini tembusannya ke sini, nanti kita mentopnya ke pertigaan itu. Jalannya ini banyak yang berlubang ya. Jadi jalannya sebagian masih hot mix, sebagian udah dicor. Jadi jalannya banyak yang bolong-bolong. Masih ini ke motor juga itu kerasannya gugur-gugan gitu tuh. Pertama kan ini bannya dikerasin tadi, dituaskeun. Pokoknya bahasanya ini campur aja lah ya, pakai bahasa Sunda karena saya memang orang Sunda gitu ya. Kalau bahasa nasionalnya saya pakai, takutnya kalau pakai bahasa Sunda semuanya ada yang nggak mengerti dari subscriber saya, dari pengikut di channel ini yang nggak ngerti. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mensubscribe ya, mensubrek channel saya dan menayangkan channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan Anda, karena channel ini tidak akan berkembang kalau tidak ada dukungan dari kalian semua. Saya ucapkan terima kasih dan semoga subscriber saya semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, sehat selalu, rezeki dimudahkan, dijembarkan rezekinya, dan mudah-mudahan ya banyak duit biar kita bisa selalu bersyukur. Nah ini jalan agak nanjak, ini udah jalan coran ya, makanya rada gugur-gugan dia ya, ada dengar-dengarnya kata kritiknya itu apa ya. Pokoknya lah abaikan aja kalau dengar-dengar itu, yang penting kita sambil menikmati suasana alam di sore ini di daerah Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur ya, perbatasan dengan Bogor ya, Puncak. Kalau dari sini ke Puncak nggak jauh, karena ini sebutnya Cianjur Utara, paling ujung. Nah ini mulai agak nanjak, jalannya lumayan dicor, walaupun ya terasanya gugur-gugan gitu. Tuh suasana langit udah mendung, kayaknya mau hujan. Biarinlah, yang penting kita menikmati suasana alam di sore ini di daerah Cianjur Utara. Jalannya di sini agak ini ya, ini aspal rusak ya, ini holdunya hot mix rusak, mungkin karena banyak mobil-mobil gede ke sini. Nah itu yang di samping kanan itu PT Piridam Pharma ya, PT Piridam Pharma itu obat-obatan, obat yang sering ada di apotek, di rumah sakit gitu. Nah di sini pabriknya, PT-nya. Di depan ada mobil dugul lagi, saya salip tang. Oke, saya salip dulu, maaf ya walaupun jalannya di depan ada yang bolong ya. Oke, tuh geredegan kayaknya. Nah ini udah sedikit lagi mau jalan yang ekstrim itu, tapi kalau ekstrimnya itu dibandingin sama jalan Cianjur Selatan, Naringgul, Ciwidey itu, waduh itu lebih mantap, lebih indah ya. Jalannya lebar, bagus, mulus, pemandangan view-nya bagus. Nah, di sini juga cukup lumayan bagus guys. Ya kita review lagi lah, coba sepil ya para subscriber, view sepil jalan di mana tuh tempat lokasi yang paling bagus view-nya, saya akan review. Tapi ya jangan jauh-jauh, sekitaran Jawa Barat lah, mau Cianjur, Sukabumi, Subang, Bandung, Garut, nanti saya review. Mudah-mudahan kalau ada subscriber di lokasinya, insya Allah saya mampir gitu ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan. Nah di sini tuh banyak yang budidaya koleksi
tanaman itu bunga ya, bukan koleksi, itu biasa pertanian, yang pertanian ke bunga-bunga itu, yang bunga proyek gitu, macam-macam itu. Dengar-dengar saya kan mahal, ada yang biasa itu, kayak pohon apa tuh, Kamboja, pakis, palem, itu tuh yang kecil-kecil juga banyak. Ini tuh yang punya bunga itu kebanyakannya ya orang-orang luar daerah sini. Kadang pembelinya juga, pengunjungnya katanya ada yang dari Jakarta, luar daerah, luar provinsi. Indah banget juga ya view-nya. Dan di depan tuh ada bukit juga itu. Nah ini sebutannya, nama lokasinya Benying. Tahu Benying? Gak tahu apa tuh artinya Benying. Nah ini agak ekstrim juga nih belokannya. Tapi dulu bis juga masuk di sini. Soalnya ini kan dipakai jalan alternatif loh. Kita salib dulu. Maaf ya bro, Kang, saya salib. Oh. Ini jalan beradat lagi. Nah ini jalan agak mulus nih. Ini cukup lumayan lah, tapi nggak jauh, nggak panjang ekstrimnya di sini. Tapi indah sambil melihat view di samping kiri kanan jalan itu banyak tanaman bunga, itu tanaman hias. Ini juga kan diperjualbelikan. Kalau pengen beli kita langsung tuh di depannya kan ada saung, ada gubuk, itu tempat peristirahatan berteduhnya para pekerja gitu ya. Cukup nanjak juga ini, tapi lumayan, motor saya masih ngabret gitu. Yang dirasakan saat ini udaranya cukup sejuk, adem, nyaman, walaupun cuaca langit mendung. Mendung bukan berarti mau hujan, tapi ya tahulah mau hujan atau enggak. Biasanya kan ini cerahnya bagus, kalau kemarin cerah, kalau ini kebetulan aja itu langit mendung, lalu ada polisi tidur.
Nah, di depan kita ini adalah titik jantung Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Nah, di sebelah kiri itu kelihatan ada Masjid Agung. Masjid Agung Kecamatan Pacet. Sebelah kanannya itu kantor Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Nah, makanya di sini cukup lumayan ramai tuh mobil-mobil yang parkir dan jualan. Nah, dan yang di depan kita ini adalah pertigaan yang ke kiri ke arah Cianjur, Sukabumi, Bandung, dan yang ke kanan adalah arah ke Puncak Bogor, Jakarta. Nah, ini ciri khasnya itu Bu mangkok ya, tandanya. Nah, yang di depan itu ada apa tuh, seblak Parasmanan Pacet. Nah, yang di sampingnya itu adalah sate Marangi Sari Asih yang terkenal macet tuh di sini. Kadang artis-artis juga sering berkunjung ke sini. Biasanya ini macet tuh kalau agak sore macet. Nah, ini saya berada di jantung Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Saya sedang menuju ke arah Cianjur Kota. Ini yang arah ke sini bisa ke Sukabumi, ke Bandung. Nanti di Cianjur Kota ada pertigaan. Pasti ini melewati Kecamatan Cugenang. Kita nanti sambil review tempat-tempat lokasi kejadian gempa bumi di akhir 2022. Tapi ya sekedarnya, saya sekedar yang kelewati. Hari saya akan review gimana titik lokasinya sekarang pas setelah berapa tahun, 3 tahun setelah gempa. Dan di sore ini jalan cukup lumayan ramai ya, karena ini memang jalur utama. Ini jalan provinsi yang menghubungkan antar kabupaten, dari Kabupaten Bandung ke Cianjur, bisa yang ke Sukabumi, ke Bogor. Nah, ini jalan provinsi, jalur utama di kawasan Cipanas ya, Cipanas Puncak Cianjur. Dan di depan kita ini nanti ada pasar kecil yang disebut itu pasar Cigomong, pasar tradisional. Nah, itu yang sebelah kiri. Nah, ini pasar Cigomong. Dulunya itu pasar memang pasar biasa-biasa, sayuran, tempat namun sayuran. Sekarang dibangun menjadi pasar lokal. Kebutuhan segala macam sembako ada sekarang. Dan di sini kelihatan turunnya, jalannya turunan tajam.
Dan di depan kita itu sebelah kiri ada pom bensin. Saya mau isi bensin dulu ya. Untuk lihat situasi, bensin sih masih ada, belum kosong. Cuma lebih baik lebih nyaman penuh biar tenang. Lihat situasinya, kalau lagi macet antri kita skip aja. Antri guys, skip aja lah, nanti aja. Oke, lewat doang. Kita langsung aja nanti di pom bensin depan, mudah-mudahan nggak terlalu ngantri karena saya kejar waktu ini udah burit, udah sore, bukan burit, udah burit, udah sore. Jadi kalau ikut ngantri ngisi bensin nanti keburitan. Kita lanjut aja jalan menuju Kecamatan Cugenang. Ini masih Kecamatan Pacet ya, belum perbatasan. Jadi mungkin setengah jam lagi atau nggak sampai, paling 10 menit lagi kita akan melihat lokasi kejadian gempa dan longsor yang menelan korban. Korbannya itu ada mobil yang tertimbun, mobil engkol, mobil angkot, dan mobil lainnya, dan di bawahnya ada sebuah rumah, nggak tahu berapa rumah, yaitu tertimbun sama longsornya pas waktu kejadian gempa di tahun 2022, 21 November. Oke, kita sambil jalan aja ya guys. Amat itu kenapa isi. Oh anjay, aduh itu mobil mau nyalip, aduh motor disebret gue itu mah. Biarinlah kita berjalan mengikuti, jangan terbawa arus kayak gituan, santai aja bro, kita biar lambat, yang penting selamat. Nah ini nih turunan tajam ya. Kalau dari arah Cianjur itu tanjakan tajam. Ini tanjakan maut ada yang bilangnya. Karena di lokasi kudunan atau tanjakan ini sering terjadi kecelakaan. Ada yang pernah ada bis itu yang nyuksruk, bis angkutan. Kalau dulu Karunia Bakti nanti di depan itu di pas tapal kuda. Di sini juga sering terjadi kecelakaan guys. Ini tajam banget kudunannya, licin. Jadi kita tuh harus ekstra hati-hati ya di sini. Walaupun kelihatan jalannya lurus, nggak bolak belok, nggak ekstrim, tapi sering terjadi kecelakaan di sini karena licinnya
Dan ini nama tempatnya Ciberem. Kalau dari arah Cianjur sebutannya Tanjakan Ciberem. Karena kalau kita dari arah puncak ya sebut aja Urunan Ciberem. Karena Ci itu artinya air, berem itu merah. Jadi ada air merah karena di sini sering terjadi tragedi kecelakaan berdarah. Makanya disebut Ciberem. Dan sering di sini nih nyuksruk. Tahun kemarin saya pernah melihat di pas lokasi ini ada truk bermuatan berat yaitu cek. Nah, langsung nyuksruk ke sini tuh ke sebelah kiri. Nah, ini kan jembatan di sini. Langsung nyuksruk ke Wahangan. Ke sungai. Rame di sini, pernah macet gitu. Bahkan ada yang ketabrak juga. Kecelakaan beruntun lah. Nah, di titik inilah waktu tanggal 21 November 2022 terjadi tragedi gempa dan di sini longsor tebing yang menelan korban. Dari dulu di sini kan tempat pemberhentiannya para truk pengangkut pasir. Nah, ini longsor dan sekarang saat ini udah diperbaiki dan diganti namanya Cianjur Bangkit. Dulunya ini Cianjur longsor sebelah sini, jadi udah diganti Cianjur Bangkit lagi. Dan itu yang di bawahnya tuh, nah saya arahkan kameranya. Nah di bawah yang di situ, itu di bawahnya ada rumah, beberapa rumah dan mobil juga tertimbun longsor ke arah situ. Nah titik inilah, dan sampai saat ini masih kabarnya ada gak tahu 4 atau 3 orang mayat yang belum ditemukan karena tertimbun tanah longsor. Oke, kita gaspol lagi menuju arah yang belokan tajam ekstrim itu yang disebut Tapal Kuda. Bentar lagi dari sini, mungkin beberapa menit, gak nyampe beberapa kilo, cuma 1 kilo lah atau 500 meter dari sini. Nah, di depan kita ini ada belokan tajam yang disebut Tapal Kuda. Tuh, sebelah kirinya ada Gapura Tapal Kuda. Ini dulunya di bawah itu kolam renang. Pernah di sini nih bis karunia bakti dulu, tahun berapa ya, nyuksruk ke bawah. Sebelum jalannya dibagi 2 jalur begini. Ini kan Tapal Kuda ke sana. Sekarang udah dibikin 2 jalur karena dari situ banyak terjadi mobil, bis atau yang bermuatan berat, banyak yang nyuksruk ke bawah ke Wahangan gitu. Nah ini kalau lurus jalannya menuju arah Cianjur Kota dan sampai ke Bandung. Saya kan jurusannya ini mau ke Sukabumi, jadi saya mau ambil jalur alternatif, mau ambil kanan. Nah di depan ini ada pertigaan, saya mau ke kanan ya, kasih sen-sen kanan. Nah, udah kanan ambil. Nah, ini terusannya jalan alternatif menuju Sukabumi. Kalau dari Cipanas
mau ke Sukabumi ya enak aja di sini kalau sekarang, karena jalannya juga udah bagus, mulus. Nah, kita berhenti dulu guys ya. Kita berhenti dulu, kita sepil-sepil dulu tempat ini, karena ini waktu terjadi gempa juga ini terjadi longsor di sini yang menelan korban. Nah, ini kan tebing-tebing ini longsor, dan di bawah itu tuh nanti saya sepil kameranya ya. Itu ada perkampungan kecil, ada rumah-rumah, dan tertimbun juga. Ada korban kata beberapa orang, beberapa rumah yang tertimbun di situ. Nah, itu tuh kelihatannya. Nah, itu kan ada gubuk, ada saung. Waktu dulunya itu pernah ada beberapa rumah, dan waktu terjadi gempa itu tertimbun longsor, dan korban jiwanya pun banyak ya di sini. Sekarang udah diperbaiki jalannya, tebingnya udah bagus. Ya, oke, kita jalan lagi guys. Yuk, kita sepil-sepil lagi. Oke. Nah, di depan kita ini ada tanjakan belokan yang lumayan cukup ekstrim juga ya, tapi nggak ekstrim-ekstrim amat sih, biasa-biasa. Cuman pas kebetulan ini jalannya agak macet, ada mobil besar di depan dan motor banyak, lagi rame ya. Emang ini waktunya sore hari ya, pas lagi pada pulang kerja, para karyawan pekerja pulang. Jadi banyak berkendara motor yang memakai kendaraannya, jadi banyak jalan itu padat. Dan di depan kita salip aja nih motor, tanggung. Kita harus tetap ekstra hati-hati karena ini cuaca mulai mendung ya, dari tadi memang mendung. Hujan nggak turun tapi langit tetap mendung. Ini mobil mau kemana nih, salip aja lah. Mepet kanan, coba saya mau salip dulu nih. Ada motor gak di depan ya? Santai aja, santai, karena jalannya ini agak jelek, sangat gugur-gugur ini kena bannya. Dari situ juga saya pernah lihat ada motor NMAX yang nyuksuk ke sawah itu. Ini jalannya nggak pro sih, cukup lumayan gede, karena ini memang jalur alternatif. Ini jalan kabupaten ya, jalan yang menghubungkan antara kecamatan. Ini kecamatan Cugenang, Warung Kodang, dan Gekprong. Nanti ketemunya ya di jalan ini. Kita salip dulu nih mobil putih. Depan ada mobil Engko. Nah, di depan tuh jalannya sangat butut sekali ya teman-teman tuh. Ada banyak jalan yang berlubang kayak janda aja. Kalau janda ya memang berlubang, ini jalan udah banyak yang lubangnya belum dibetul. Kerasa kan ke kamera juga, ke ban tuh sangat gugur-gugur sekali. Apalagi ini ya, posisi tidur lagi, kacau ini. Kita pelan-pelan aja ya. Itu di depan kayak ada mobil besar tadi, mobil molen. Jadi kita sambil jalan menikmati suasana di sore hari, menikmati menghirup udara segar di sore, dan itu langit mendung tapi hujan tidak turun ya. Mudah-mudahan kita sampai tujuan, nggak ada kendala. Walaupun hujan pakai jas hujan ya sih, pakai jas hujan, tapi kalau lagi nge-review begini ya darurat. Kalau hujan itu kan nggak kelihatan ke kameranya, belum lagi ini kameranya kehujanan, nggak bisa nge-review yang maksimal. Ini mobil apa lagi, mobil molen yang tadi guys, ini susah nih nyalipnya nih, soalnya ini jalan satu jalan habis lebarnya sama mobil ini, nggak ngasih jalan, mepet banget. Ini mobil Pertamina ya. Nah, mobil seperti inilah yang merusak jalan itu, yang jadi bolong-bolong, rusak jalan. Mobil berat ini, muatan berat, masih sen kanan. Saya mau nyalipnya gimana tuh?
Oh, ada angkot. Pokoknya kasih longgar sedikit saya salip aja. Oh, masih ada motor di depan. Takutnya ada motor, kalau pas belokan saya nggak berani nyalip. Nah, coba kasih kanan salip aja dulu, mepet, sorry bang. Oh, nah enak nih kalau di depan, udah di depannya enak. Kalau masih di belakang mobil badak itu sering kebekok gitu, dia kan ngeluarin asap knalpotnya itu. Wah, mampus tuh kena bekokannya mobil gitu. Kita sambil jalan lagi ini, agak lumayan agak nanjak, tapi jalannya banyak yang berlubang ya. Oke lah, kita sambil dengerin musik lagi ya guys. Ini jalannya agak lumayan cukup mulus karena ini coran, jadi terasanya sangat gundukan lagi ke bannya, karena bannya sangat keras ya. Dan ini tembusannya jalan ini ke arah itu Cimangkok, bukan Cimangkok, Gekbrong. Di Gekbrong itu, Gekbrong Kabupaten Cianjur, pas perbatasan Kaunbi, di situ kan ada pertigaan pasar. Nah ini tembusannya ke sini. Nanti ini kan jalur ini melewati 3 kecamatan ya. Ini saat ini masih berada di Kecamatan Cugenang. Nanti masuk ada Gapura perbatasan, itu masuk ke Kecamatan Warung Kondang. Terus udah Warung Kondang masuk Kecamatan Gekbrong. Jadi namanya jalan kabupaten ya guys. Ya, jalan yang menghubungkan antar kecamatan. Nah ini nama titik daerahnya, lokasi ini adalah Wangun. Wangun apa Mangun? Mangun, bukan Wangun. Mangun ya, Mangun Kereta. Barusan saya lihat itu ada desanya, balai desanya, Desa Mangun Kereta. Dan di depan itu memang ada juga pasar apa ya, pasar tradisional, pasar desa, namanya Pasar Mangun Kereta. Tapi nama kampungnya itu adalah Kampung Cariuk ya. Di titik Cariuk, nama pasarnya itu pasar desa karena BUMDes ya yang mengelolanya. Pasar Mangun Kereta.
jalannya udah mulai agak sepi ya. Tadi udah lumayan macet. Karena jalur ini memang dipakai alternatif ya. Kalau yang dari Cipanas atau arah Puncak, sekarang banyak dipakai jalur ini kalau mau ke Sukabumi. Nah, di depan kita ini tuh ada pertigaan yang ke kiri. Nah, ke kiri ke bawah itu arahnya ke Cianjur Kota. Karena kita mau ke arah Sukabumi, kita langsung ambil jalur utama ini. Kita ambil lurus saja ya. Kita sambil jalan terus sambil menikmati suasana alam di sore ini. Kalau ke sini agak lumayan cerah kelihatannya. Nggak kayak tadi mendung. Cerahnya. Ini padahal ini udah jam setengah 6 sore. Jam 17.30. Punten deh kalantungan. Oke sahabat, dulur-dulur sadayana baraya, kayaknya kita mereview jalan dan saya bisa bernarasinya sampai di sini karena waktu tidak memadai. Ini sudah hampir 1 jam kurang ya. Saya mereview jalan dari tadi titik lokasi pasar GSP Kecamatan Sukaresmi, dan sekarang udah ada di Kecamatan Warung Kondang ini ya, udah masuk Warung Kondang. Jumpa lagi di lain kesempatan bersama saya. Jangan lupa bagi Anda yang mau mensupport channel kami, silahkan subscribe berlangganan agar tidak ketinggalan dengan update-update terbaru di vlog channel kami Lentera Semesta. Pecinta alam, pecinta petualang, dan mereview jalan-jalan. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, and komennya yang positif. Jumpa lagi lain kesempatan bersama saya Lentera Semesta. Bye bye.